Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan bunda, tidurlah ke alam mimpi. Nina Bobo, oh anakku sayang, dengan lagu ciptaan bunda. Di pagi buta, suara nyanyian seorang petugas kebersihan menggema di dalam kantor direktur utama. Pada saat itu, langkah kaki Kartini Widjaja, sang direktur utama, yang sedang melewati koridor, terhenti seketika. Tidak mungkin. Bagaimana bisa lagu ini ada di sini? Itu adalah lagu pengantar tidur yang ia ciptakan sendiri 30 tahun lalu untuk putrinya, Maya. Sebuah lagu yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia, yaitu Maya. Siapakah yang sedang menyanyikannya sekarang? Namun, Maya telah diculik dan menghilang saat berusia 7 tahun, 30 tahun yang lalu. Lalu, siapakah petugas kebersihan itu sebenarnya? Sebelum kisah ini dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga keberuntungan dan kesehatan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Kisah hari ini dimulai di lantai 32 Menara Nusantara Group, kantor pusat yang megah, udara subuh yang hening mengalir menuruni butiran embun di jendela kaca. Anissa, sang petugas kebersihan, membasahi kain lap dan mulai membersihkan jendela. Sebuah liontin kecil berkarat yang menggantung di lehernya mengeluarkan suara samar setiap kali ia bergerak. Anissa memainkan liontin itu sambil bersenandung lirih. Nina Bobo, oh anakku yang cantik, dengarkan lagu ciptaan bunda ini dan pergilah ke alam mimpi yang nyaman. Suara Anissa bergema lembut di dalam ruangan direktur utama. Itu adalah melodi dari sebuah kaset tua, satu-satunya kenang-kenangan yang ia miliki sejak dititipkan di panti asuhan. Ia menyanyikan lagu pengantar tidur yang menyayat hati dan tidak dikenal dunia itu dengan nada yang sempurna. Anissa memejamkan mata, mencoba menelusuri kembali kenangan masa kecilnya. Namun, ingatan sebelum usia 7 tahun masih terselubung kabut tebal. Kartini yang datang pagi-pagi buta untuk meninjau dokumen kontrak penting tiba di depan ruang kerjanya. Saat mendengar melodi yang samar-samar terdengar dari celah pintu, langkah Kartini terhenti, ia menopang tubuhnya dengan tangan di dinding. Astaga, suara apa itu? Dari mana asalnya? Tidak, aku pasti salah dengar. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa lagu itu terdengar di sini? Itu adalah lirik yang ia tulis dan gubah sendiri 30 tahun lalu untuk putrinya, Maya. Lagu pengantar tidur yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia, Maya. Jantung Kartini mulai berdebar kencang. Napasnya sesak, dadanya terasa terhimpit oleh guncangan yang dahsyat. Sambil memegang gagang pintu, Kartini terduduk lemas di lantai. Maya, anakku Maya, benarkah itu kau? Apakah putriku yang kukira sudah tiada benar-benar hidup dan kembali? Anissa terkejut mendengar suara dan berhenti bernyanyi. Ia bergegas menghampiri Kartini dan berseru, "Ibu Dirut, astaga, Ibu Dirut, kenapa? Apakah ibu sakit? Sadarlah Bu." Anissa mengulurkan tangannya untuk membantu Kartini yang terkulai. Saat Kartini menatap mata Anissa, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bayangan Maya kecil berkelip di dalam mata Anissa. Sorot mata yang sama, tatapan yang sama persis. Dengan gemetar, Kartini mencengkeram pergelangan tangan Anissa yang kasar. Jangan pergi kemana-mana. Bagaimana bisa aku menemukanmu setelah sekian lama? Aku tidak akan pernah melepaskan tangan ini. Jangan menghilang dari hadapanku, kumohon. Suara Kartini bergetar. Anissa, yang terkejut dengan tindakan tak terduga sang direktur, tergagap. Aduh Ibu Dirut, maaf Bu. Apakah saya melakukan kesalahan besar? Apakah Ibu marah karena saya bernyanyi saat bekerja? Maafkan saya Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong maafkan saya. Anissa mencoba melepaskan tangannya dengan hati-hati. Bukan begitu, bukan. Tadi saya hanya sedikit pusing, maafkan saya. Aku memegangmu terlalu kencang, ya. Tapi lagu yang tadi itu, di mana kau belajar lagu itu? Siapa yang mengajarimu? Tanya Kartini dengan sungguh-sungguh mencoba menenangkan diri. Itu dia. Saya juga merasa aneh Bu. Sejak kecil sekali. Setiap kali saya berbaring untuk tidur, lagu ini terus berputar-putar di kepala saya. Di dalam kaset tua yang saya bawa saat masuk panti asuhan, lagu ini terekam di dalamnya.
Mungkin karena saya mendengarkannya setiap malam tubuh saya jadi mengingatnya. Anissa menjawab sambil memiringkan kepalanya. Kaset itu sudah sangat tua, suaranya bahkan tidak jelas lagi. Meskipun yang terdengar hanya suara berderit, saya tidak bisa membuangnya dan menyimpannya dengan baik di sudut rumah. Itu satu-satunya harta yang tersisa dalam hidup saya. Di mana kaset itu sekarang? Suara Kartini terdengar putus asa. Ada di rumah. Meskipun sudah sangat usang dan hampir tidak terdengar lagi, Anissa merasa heran dengan reaksi aneh Kartini. Kartini berhasil menenangkan hatinya dan berdiri. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya hal yang tidak penting. Terima kasih. Kau sangat membantu. Berkat kau, aku jadi sadar. Sekarang keluarlah dan selesaikan pekerjaanmu. Anissa meminta maaf dan keluar dari ruangan seperti melarikan diri. Di dalam kantor yang sepi, Kartini menemukan sebuah sapu tangan usang yang terjatuh saat Anissa membersihkan ruangan. Saat ia melihat nama Maya yang disulam di sudutnya, Kartini mulai menangis terseduh-seduh. Astaga, Maya, anakku sayang Maya. Ini bukan mimpi kan? Anakku Maya benar-benar hidup dan kembali. Karena ibu tidak becus, karena ibu punya banyak dosa, ibu baru bisa menemukanmu sekarang Maya. Kartini memeluk sapu tangan itu erat di dadanya, menumpahkan air mata yang telah ia tahan selama 30 tahun. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Wulan, sekretaris pribadinya. Wulan, segera datang ke ruanganku sekarang. Tinggalkan semua dokumen dan yang lainnya, datang sekarang juga. Coba kau lihat petugas kebersihan bernama Anissa itu. Segera bawa data pribadinya. Cari tahu dari mana, asalnya, apakah dia punya orang tua, sampai hal terkecil sekalipun, cari tahu semuanya dan bawa ke sini sekarang juga. Baik, Bu Dirut, saya akan segera membawanya. Wulan mendengar suara Kartini yang mendesak dan segera berlari ke tim HRD. 10 menit kemudian, Wulan kembali dengan setumpuk berkas tebal. Ibu Dirut, ini berkasnya. Kartini membolak-balik dokumen dan memeriksa catatan kelahiran Anissa. Tanggal lahir tidak diketahui. Catatan seorang anak terlantar yang ditemukan di sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 30 tahun lalu menarik perhatiannya. Itu hanya berjarak 2 km dari tempat Maya diculik. Tangan Kartini semakin gemetar hebat. Kebayoran Lama? Kebayoran Lama? Katamu? Disitulah aku kehilangan Maya. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Wulan, kau lihat gelas kertas ini? Ini gelas yang dipakai Anissa. Bawa ini dan lari ke laboratorium tes DNA sekarang juga. Tidak peduli berapa biayanya. Minta layanan super cepat. Lusa, hasilnya harus sudah ada di tanganku. Mengerti? Kartini menunjuk gelas kertas yang digunakan Anissa dengan hati-hati dan mulai hari ini, Nona Anissa akan bertugas membersihkan ruanganku saja. Tanpa izinku, dia bahkan tidak boleh ke toilet. Pastikan dia selalu ada di depan mataku. Jangan pernah memindahkannya ke tempat lain. Mengerti? Baik, Bu Dirut. Tapi, jika kita mengubah penugasannya secara tiba-tiba, staf lain mungkin akan curiga. Menempatkan satu petugas kebersihan hanya di kantor direktur utama akan terlihat aneh. Wulan berkata dengan cemas. Aneh apanya? Aku mau mencari putriku, siapa yang berani berkomentar. Kalau ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua omongan di belakang. Kau lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kartini menjawab dengan tegas. Wulan mengangguk dan pergi. Keesokan harinya pukul 8 pagi, Anissa menerima pemberitahuan perubahan tempat kerja yang mendadak. Anissa bertanya dengan hati-hati kepada mandornya. Pak Mandor, apakah saya melakukan kesalahan besar? Kenapa tiba-tiba saya dipindahkan ke kantor direktur utama? Saya takut sekali. Aduh Nisa, jangan khawatir. Perintahnya datang langsung dari atas. Mungkin karena kau selalu bersih-bersih dengan teliti, jadi Ibu Dirut suka. Ini hal yang sangat bagus, sebuah berkah. Sang mandor menepuk pundaknya untuk menyemangati. Namun, Anissa teringat kejadian kemarin dan merasa sangat tertekan. Ia berpikir ini karena kelancangannya pagi itu dan hatinya terasa berat. Berkah apanya? Pasti beliau sangat marah karena lagu yang kunyanyikan kemarin. Aku bernyanyi dengan tidak sopan di depan Ibu Dirut. Sekarang pasti beliau akan memanggilku dan memarahiku habis-habisan. Mulutku ini memang sumber masalah.
Anissa menghela napas dan berjalan menuju kantor direktur utama. Kartini memperhatikan Anissa masuk dari ruang kerjanya. Melihat kembali sosok putrinya setelah 30 tahun membuatnya terharu hingga matanya berkaca-kaca. Ia menatap Anissa dengan tatapan penuh kerinduan. Anissa merasakan kehangatan yang aneh saat menerima tatapan itu. Kenapa Ibu Dirut menatapku seperti itu? Rasanya seperti ibuku yang telah tiada hidup kembali dan menatapku. Kemarin beliau begitu terkejut, tapi kenapa hari ini hatiku terasa begitu hangat? Anissa merasa heran dalam hati, namun merasakan kehangatan di sudut hatinya. Sementara itu, di ruangannya, Budi Hartono, wakil direktur utama, menyaksikan semua adegan ini melalui kamera tersembunyi yang dipasang di kantor Kartini. Saat melihat wajah Anissa di monitor, tangan Budi mulai gemetar. Wajah anak yang ia kurung di gudang yang terbakar 30 tahun lalu muncul dengan jelas di benaknya. Tidak, tidak mungkin. Kenapa perempuan itu ada di sana? Maya, bagaimana bisa anak itu masih hidup? Tidak masuk akal. Seharusnya dia sudah mati menjadi abu di dalam kobaran api itu. Wajah Budi memucat. Kejahatannya 30 tahun lalu menculik Maya, mengurungnya di gudang yang terbakar, dan mengunci pintunya, teringat kembali dengan jelas. Jika anak itu benar-benar Maya, semuanya akan berakhir. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jika kebenaran ini terungkap ke seluruh dunia, aku akan tamat. Sebelum kakak iparku tahu, sebelum perempuan itu buka mulut, aku harus bertindak lebih dulu. Aku harus membungkamnya selamanya. Budi meluapkan amarahnya dengan memukul meja. Tempat pernah jatuh dan menggelinding di lantai. Ia mulai menyusun rencana rahasia untuk menyingkirkan Anissa dari perusahaan. Saat itu, Kartini menerima pesan teks dari laboratorium tes DNA. Hasilnya, hubungan biologis terbukti, hubungan ibu dan anak dikonfirmasi. Di ruang kerjanya, Kartini mulai menangis dalam diam. Maya, anakku sayang, ibu benar-benar minta maaf. Ibu tidak mengenalimu meskipun kau ada di dekat ibu dan membuatmu tersesat selama 30 tahun. Terima kasih Maya. Terima kasih karena tidak mati dan tetap hidup. Kartini mengeluarkan foto masa kecil Maya dari laci meja dan membandingkannya dengan Anissa, wajah yang sama persis. Kartini menyiapkan sepatu dan pakaian baru untuk Anissa mencari kesempatan untuk memberikannya. Di kereta dalam perjalanan pulang, Anissa menatap bayangannya di jendela. Ia bertanya-tanya mengapa lagu yang dinyanyikan oleh ibu yang tidak diingatnya terdengar begitu jelas di telinganya hari ini. Ibu, di mana ibu sekarang dan sedang apa? Apakah ibu meninggalkanku karena kesulitan hidup atau karena ibu membenciku? Tapi aku ingin melihatmu sekali saja, hanya sekali. Anissa bergumam sambil menyentuh liontinnya. Kereta melewati terowongan dan di luar jendela, Budi sudah bergerak untuk memalsukan catatan masa lalu Anissa. Ia menyuap petugas panti asuhan dan mencoba membuat catatan kriminal palsu yang menyatakan bahwa Anissa adalah pencuri kambuhan. Menyingkirkan satu petugas kebersihan seperti ini bukanlah masalah besar. Alih-alih mendapatkan perhatian kakak iparku, aku akan membuatnya dituduh sebagai pencuri dan membusuk di penjara. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kuhancurkan. Budi menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Kartini mengunggah pengumuman personalia di sistem intranet perusahaan. Secara mengejutkan mengangkat Anissa sebagai staf tetap di bawah sekretariat direktur utama. Cana, ia memulai langkah serius untuk melindungi putrinya. Maya, jangan khawatir lagi. Ibu ini akan menjadi benteng untukmu. Tidak ada seorang pun iblis manapun yang akan bisa menyentuhmu lagi. Kartini menatap foto putrinya dan menguatkan tekadnya. Keesokan paginya pukul 8, Anissa datang ke kantor sekretariat direktur utama tanpa tahu apa-apa. Di antara para staf berjas putih bersih, ia semakin menonjol karena hanya mengenakan seragam kebersihan yang usang. Anissa berdiri canggung saat Kartini mendekat. Nona Anissa, ikut saya. Kartini membawa Anissa ke ruang istirahat pribadinya. Di atas meja, setelan dan sepatu mewah tertata rapi. Ini apa, Bu? Kelihatannya mahal sekali. Anissa bertanya dengan bingung. Mulai sekarang, ini pakaian yang akan kau kenakan. Cobalah ganti. Kartini berkata dengan lembut. Saat Anissa mengganti pakaiannya dengan hati-hati, bekas luka bakar di bahunya terlihat.
Saat Kartini melihat bekas luka itu, hatinya terasa sakit seperti ditusuk. Itu jelas luka dari kebakaran 30 tahun lalu. Ada luka di bahumu. Kapan kau terluka? Tanya Kartini dengan suara bergetar. Ini bekas luka karena kebakaran waktu kecil. Saya tidak ingat detailnya. Ingatan saya sebelum usia 7 tahun sama sekali tidak ada. Anissa menjawab sambil bergegas mengenakan pakaiannya. Kau bilang tidak punya ingatan sama sekali sebelum usia 7 tahun, Kartini memastikan sekali lagi. Iya bu, satu-satunya yang tersisa hanyalah lagu pengantar tidur yang terus terngiang di kepala saya. Itu pun bukan lirik yang utuh, hanya melodi yang terpotong-potong. Pengakuan Anissa membuat mata Kartini memerah. Kartini dengan susah payah mengendalikan emosinya dan berkata, mulai sekarang Nona Anissa akan bekerja sebagai sekretaris pribadi saya. Jangan khawatir, pelajari saja perlahan-lahan. Ibu Dirut, saya tidak berpendidikan dan tidak punya pengalaman. Apa kata staf lain nanti? Anissa merasa tidak percaya diri. Tidak apa-apa, saya akan mengajarimu secara langsung. Nona Anissa memiliki bakat khusus. Kartini memegang tangan Anissa dan memberinya semangat. Saat itu, di forum anonim perusahaan, tulisan-tulisan mencurigakan mulai muncul satu persatu. Sebuah tulisan berjudul Hubungan Misterius antara direktur utama dan petugas kebersihan. Petugas kebersihan jadi sekretaris dalam semalam. Aneh kan? Pasti ada sesuatu di baliknya. Akhir-akhir ini, Ibu Dirut memperlakukan petugas kebersihan itu secara istimewa. Aku juga lihat. Di kantor direktur utama, mereka berdua bicara sesuatu yang mencurigakan. Para staf mulai berbisik-bisik di koridor. Budi tersenyum, licik melihat rencananya berhasil. Ini baru permulaan. Ada rencana yang lebih besar. Budi bergumam sambil menyusun rencana berikutnya. Kartini melacak sumber rumor tersebut sambil secara pribadi mulai mengajari Anissa tugas-tugas manajemen. Dokumen ini adalah kontrak dagang. Bagian penting di sini adalah syarat pengiriman dan standar kualitas. Kartini menjelaskan dengan sabar. Anissa mendengarkan penjelasan dengan konsentrasi luar biasa dan mencatat dengan teliti. Ibu Dirut, sepertinya klausa di sini merugikan kita, kata Anissa sambil memeriksa dokumen dengan cermat. Bagian mana? Kartini bertanya dengan penuh minat. Klausa penalti untuk keterlambatan pengiriman terlalu berlebihan. Saya pernah mendengar obrolan staf logistik saat bersih-bersih, katanya pengiriman internasional akhir-akhir ini sering tertunda. Itu adalah wawasan yang datang dari pengalaman Anissa di lapangan. Standar pemeriksaan kualitasnya juga terlalu ketat. Saya lihat tim produksi kesulitan. Anissa terus menunjukkan masalah. Kartini mengangguk kagum. Poin yang sangat bagus. Ini adalah hal-hal yang bisa terlewatkan jika tidak tahu kondisi di lapangan. Saya akan minta direvisi. Para staf secara bertahap mulai mengakui kemampuan Anissa. Namun, Budi punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, Budi diam-diam memasukkan sebuah USB berisi informasi teknologi inti perusahaan ke dalam tas Anissa. Keesokan paginya, tim keamanan dan penyidik kejaksaan datang dengan tuduhan spionase industri. Anda Nona Anissa kan, Anda harus diperiksa atas tuduhan pembocoran rahasia industri, kata seorang penyidik sambil menunjukkan surat perintah. Apa? Saya tidak pernah melakukannya. Siapa yang berbohong seperti ini? Anissa berteriak karena merasa dituduh secara tidak adil. Para penyidik menggeledah tas dan loker Anissa dan menemukan USB tersebut. Apa ini? Bagaimana Anda menjelaskannya? Tanya penyidik sambil memegang USB. Saya tidak tahu barang itu. Seseorang pasti menaruhnya. Seseorang mencoba menjebak saya. Anissa berteriak putus asa. Saat para penyidik hendak mengeluarkan borgol, Kartini bergegas muncul. Tunggu. USB itu adalah materi kerja yang saya berikan langsung kepada Nona Anissa. Kartini berkata sambil menunjukkan dokumen terkait. Ibu Dirut yang memberikannya langsung, penyidik menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, ini dokumen persetujuannya. Ini adalah dokumen yang memerintahkan Nona Anissa untuk meninjau materi tersebut. Tanggal dan waktunya tercatat dengan akurat. Kartini menunjukkan dokumen yang telah disiapkannya sebelumnya. Rencana Budi gagal. Para penyidik mundur sambil meminta maaf. Budi gemetar karena marah dan memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih kuat. Ia menyewa tentara bayaran profesional untuk menculik Anissa dalam perjalanan pulang kerja. Selesaikan dengan bersih.
Jangan tinggalkan jejak. Budi memerintahkan para tentara bayaran. Di sebuah gang gelap, mobil-mobil sedan hitam menunggu Anissa. Orang-orang tak dikenal mengepung dan mengancam Anissa. Ikut kami dengan tenang, maka engkau tidak akan terluka, kata salah satu dari mereka sambil mengacungkan pisau. Siapa kalian? Kenapa melakukan ini? Apa salah saya? Anissa bertanya dengan ketakutan. Mereka mencoba memaksa Anissa masuk ke dalam mobil. Saat itu, tim keamanan pribadi yang telah disiapkan Kartini muncul. Lepaskan dia sekarang juga. Para pengawal berkelahi dengan orang-orang tak dikenal itu. Pertarungan sengit terjadi diiringi suara tembakan. Sebagian dari mereka berhasil dilumpuhkan, sebagian lagi melarikan diri. Ketua tim keamanan menginterogasi salah satu dari mereka. Siapa yang menyuruhmu? Siapa dalangnya? Namun, mereka tetap bungkam dan menghilang dari tempat kejadian. Anissa dibantu oleh seorang pengawal dan berkata, "Terima kasih, tapi kenapa mereka mengincarku? Aku hanya petugas kebersihan biasa. Saya tidak tahu. Ibu Dirut Kartini yang memerintahkan kami untuk melindungimu," jawab pengawal itu. Anissa menyadari bahwa ancaman yang mengelilinginya bukanlah kecelakaan biasa. Keesokan harinya, Anissa menemui Kartini. "Ibu Dirut, tolong katakan yang sebenarnya. Beritahu saya siapa saya. Kenapa ibu melindungi saya seperti ini?" Anissa memohon dengan sungguh-sungguh. "Nona Anissa, belum saatnya. Tolong bersabarlah sedikit lagi. Saya akan melindungimu." Kartini menjawab dengan ragu. "Bukti untuk membuktikan kejahatan Budi sepenuhnya masih kurang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sampai kapan saya harus menderita dalam bahaya seperti ini? Saya takut." Anissa menangis karena cemas. "Untuk sementara, tinggallah di rumah saya. Kau bisa dilindungi dengan aman selama 24 jam. Itulah cara yang paling pasti." Kartini membawa Anissa ke rumah mewahnya. Namun, Budi sudah menyuap kepala pelayan di rumah Kartini. "Campurkan ini ke dalam makanan Nona Anissa, sedikit demi sedikit agar racunnya menumpuk perlahan. Lakukan tanpa ada yang curiga." Budi memberikan obat kepada kepala pelayan sambil memerintah, "Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu." Kepala pelayan menolak. "Kalau begitu, pikirkan apa yang akan terjadi pada keluargamu." Budi mengancam. Kepala pelayan menerima obat itu dengan tangan gemetar. Anissa merasakan pusing yang hebat saat melihat foto-foto dan barang-barang peninggalan Maya di seluruh penjuru rumah. Potongan-potongan ingatan masa kecilnya mulai muncul secara tidak beraturan. Kamar ini kenapa terasa begitu akrab? Gordon merah muda ini, boneka ini juga. Anissa bergumam sambil melihat ke dalam kamar Maya. Itu adalah kamar yang penuh dengan gorden merah muda dan boneka. Seolah-olah suara tawa anak kecil terdengar di kepalanya. Anissa memegangi kepalanya dan mengerang kesakitan. Kartini, saat melacak buku kasdana gelap Budi, menemukan catatan penarikan uang tunai dalam jumlah besar oleh Budi pada hari kejadian 30 tahun lalu. "Akhirnya, aku menemukan petunjuk. Sekarang tinggal bukti yang menentukan." Kartini mempercepat usahanya untuk mendapatkan bukti yang menentukan. Budi menyadari bahwa Kartini sedang menyelidikinya. Ia segera mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat dan secara resmi mengajukan agenda tentang tindakan penggelapan Kartini dan kecurigaan pemalsuan identitas Anissa. Direktur utama Kartini memprivatisasi perusahaan karena perasaan pribadi. Mengangkat petugas kebersihan sebagai sekretaris adalah penyalahgunaan wewenang yang jelas. Budi berargumen di depan para direktur. Ada juga risiko kebocoran rahasia perusahaan. Diperlukan penyelidikan menyeluruh. Direktur lain setuju. Saat itu Anissa berjalan-jalan di halaman belakang rumah dan berpapasan dengan Budi. Budi mendekati Anissa dengan topeng di wajahnya. "Halo Nona Anissa, senang bertemu dengan Anda. Saya Budi Hartono." Budi menyapa dengan sopan. Saat mendengar suara Budi, ingatan 30 tahun lalu melintas di benak Anissa seperti kilat. Itu adalah suara dingin yang sama yang ia dengar di depan gudang yang terbakar. "Suara ini sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat." Anissa bergumam dengan suara bergetar. Mimpi buruk 30 tahun lalu perlahan mulai hidup kembali. Seminggu setelah pertemuannya dengan Budi, saat Anissa sedang bekerja di kantor sekretariat, seorang wanita asing datang mencarinya. Wanita berusia akhir 40
An itu mulai menangis begitu melihat Anissa. Ia mengenakan pakaian usang dengan tangan yang kasar. Anissa, ini ibu kandungmu. Wanita itu mencoba berlari untuk memeluk Anissa. Anissa mundur karena terkejut. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu saya? Anissa bertanya dengan waspada. Akulah ibu kandungmu. Aku sudah mencarimu selama 30 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Wanita itu menangis sambil menunjukkan hasil tes DNA. Lihat ini. Ini bukti bahwa kita adalah ibu dan anak. Ini hasil tes resmi dari rumah sakit. Anissa mengambil dokumen itu dan merasa bingung. Namun, hasil tes itu adalah palsu yang dibuat oleh Budi. Ibu, benarkah? Lalu kenapa selama ini? Anissa bertanya dengan suara bergetar. Waktu itu aku masih muda dan terpaksa menitipkanmu. Aku sangat menyesal dan sekarang akhirnya aku menemukanmu. Ibu palsu itu berbohong. Sekarang ayo, kita pulang. Ibu akan merawatmu. Ibu palsu itu menarik Anissa. Saat itu Kartini muncul, ia bergegas datang setelah mendengar keributan di kantor. Apa yang kalian lakukan? Beraninya membuat keributan di sini. Kartini bertanya dengan suara dingin. Kami ibu dan anak bertemu. Kenapa Anda ikut campur? Apa salahnya aku membawa putriku? Ibu palsu itu membalas dengan suara tinggi. Nona Anissa adalah staf saya. Anda tidak bisa membawanya seenaknya selama jam kerja. Kartini berkata dengan tegas. Staf memangnya kenapa? Keluarga lebih utama. Siapa Anda berani mengurung putriku? Ibu palsu itu semakin meninggikan suaranya. Para staf mulai berkerumun untuk menonton. Ibu palsu itu tiba-tiba duduk di lantai dan mulai membuat keributan. Kembalikan putriku. Aku hampir mati karena utang judi. Ibu palsu itu memukul lantai dan meratap. Tolong ibu nak, hanya dengan 300 juta rupiah, ibu bisa selamat. Kalau tidak, ibu akan mati. Ibu palsu itu berteriak sambil memegangi kaki Anissa. Para staf yang lewat mulai menonton. Apa itu? Ibu kandung, sekretaris Ibu Dirut. Utang judi, pantas saja. Latar belakangnya memang begitu. Ibu Dirut juga aneh merekrut orang seperti itu. Para staf berbisik-bisik. Anissa tidak tahan menjadi pusat perhatian. Maaf Ibu Dirut, saya akan menyelesaikannya. Maaf sudah membuat keributan. Anissa menundukkan kepalanya dalam-dalam kepada Kartini. Rapat darurat diadakan di Dewan Direksi. Budi berbicara di depan para direktur. Seperti yang Anda lihat, sekretaris direktur utama berasal dari keluarga dengan cacat moral seperti ini. Ini pukulan besar bagi citra perusahaan. Budi meletakkan foto-foto di atas meja. Ibu seorang pecandu judi dan riwayat masa lalu yang mencurigakan. Orang seperti ini menangani rahasia perusahaan, direktur lain setuju, benar, harus segera dipecat. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Para direktur satu persatu menuntut pemecatan Anissa dengan keras. Anissa tidak tahan melihat nama baik Kartini tercemar karena dirinya. Larut malam, ia menulis surat pengunduran diri dan meletakkannya di meja Kartini. Keesokan paginya, Kartini menemukan surat pengunduran diri itu. Nona Anissa, apa ini? Kartini segera memanggil Anissa dan bertanya, Ibu Dirut, terima kasih atas segalanya selama ini. Saya tidak bisa merepotkan ibu lebih jauh lagi. Anissa berkata sambil menahan air mata. Saya tidak bisa melihat Ibu Dirut kesulitan karena saya lagi. Nona Anissa, jangan lakukan itu. Saya akan menyelesaikan semuanya. Jangan menyerah. Kartini memohon dengan sungguh-sungguh. Tidak Bu, sudah terlambat. Ibu saya menunggu. Saya harus pergi. Anissa hendak pergi mengikuti ibu palsunya. Kartini memegang lengan Anissa. Nona Anissa, kumohon jangan pergi. Ini berbahaya. Kartini mencoba mencegahnya dengan sekuat tenaga. Ibu Dirut, kenapa begini? Saya hanya seorang petugas kebersihan biasa. Sekarang saya sudah bertemu keluarga saya yang sebenarnya. Anissa melepaskan tangan Kartini dan pergi. Namun, ini adalah perangkap yang telah dirancang dengan cermat oleh tim penculik Budi yang telah menunggu. Di sebuah gang, sebuah sedan hitam telah menunggu. Ibu palsu itu mendorong Anissa ke dalam mobil. Ibu, kita mau kemana? Katanya rumah kita bukan ke arah sini. Anissa bertanya dengan cemas. Diam, sudah kubilang jangan banyak bicara. Suara ibu palsu itu tiba-tiba menjadi dingin. Seorang pria di dalam mobil membekap mulut Anissa. Anissa, meronta-ronta tetapi tidak berhasil.
Anissa yang diculik dibawa ke gudang kosong tempat kejadian 30 tahun lalu. Di dalam gudang yang gelap dan lembab, Budi telah menunggu. Budi yang duduk di kursi perlahan menoleh. Lama tidak bertemu Maya. Budi berkata dengan senyum licik, "Paman, kenapa Paman melakukan ini? Kenapa Paman melakukan ini padaku?" Anissa bertanya dengan suara bergetar. "Seharusnya ini sudah berakhir 30 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kau bisa selamat." Budi menunjukkan wajah aslinya dan mendekat. 30 tahun lalu, Paman benar-benar melakukan itu padaku? Ingatan Anissa perlahan mulai kembali. Ketakutan saat berusia 7 tahun hidup kembali. Benar, aku yang mengurungmu di gudang ini. Aku bahkan membakarnya, tapi kau berhasil selamat. Budi tertawa sinis. Kau ingat betapa takutnya kau waktu itu? Wajahmu yang menangis mencari ibu masih terbayang jelas. Kenapa? Apa salahku? Aku masih kecil. Kenapa Paman melakukan hal sekejam itu? Anissa bertanya sambil terisak. Bukan kau yang salah. Keberadaanmu saja sudah menjadi penghalang. Sejak Kartini melahirkanmu, rencanaku jadi berantakan. Budi mulai mencekik leher Anissa. Nusantara Group seharusnya menjadi milikku. Tapi kau muncul dan menghancurkan segalanya. Cengkeraman tangan Budi semakin kuat. Kali ini aku akan menyelesaikannya dengan pasti. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti 30 tahun lalu. Budi berbisik. Dalam ketakutan akan kematian, Anissa merasa seolah-olah kembali menjadi anak berusia 7 tahun. Ia mengingat dengan sempurna punggung Budi yang pergi dengan santai setelah mengurungnya di dalam api. Ibu, tolong, aku takut. Anissa berhasil mengeluarkan suaranya dengan susah payah. Keputusasaan masa kecilnya hidup kembali. Budi mulai menyiramkan bensin di sekitar gudang dan menyulut api. Aku akan membereskannya dengan rapi seperti 30 tahun lalu. Kali ini tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Budi berkata sambil menyalakan korek api. Api dengan cepat melalap gudang. Asap tebal mengepul. Selamat tinggal Maya. Akhirnya rencanaku sempurna. Budi mengunci pintu dan pergi. Di tengah asap, Anissa melepas sepatu baru yang diberikan Kartini dan berjuang untuk memecahkan jendela. Aku harus hidup. Aku harus bertemu ibu. Aku tidak boleh mati seperti ini setelah bertemu ibu kandungku. Anissa berusaha mati-matian untuk melarikan diri, namun jendela itu terlalu kecil dan tinggi. Sementara itu, Kartini akhirnya mendapatkan pengakuan dari kepala pelayan Budi. Kepala pelayan itu menceritakan kebenaran dengan suara gemetar. Wakil Direktur Utama Budi menculik Nona Anissa, seperti 30 tahun yang lalu. Kepala pelayan itu menundukkan kepalanya. Dibawa kemana? Cepat katakan. Kartini bertanya dengan panik. Dibawa ke gudang kosong, ke tempat yang sama 30 tahun lalu dan apinya, kepala pelayan itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kartini berlari ke gudang kosong. Saat tiba, api besar sudah melalap bangunan itu. Asap hitam membumbung ke langit. Petugas pemadam kebakaran menghalangi jalan masuk. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Anda tidak bisa masuk. Seorang petugas pemadam kebakaran menghalangi Kartini. Putriku ada di dalam, putriku Maya ada di dalam. Kartini berteriak histeris dan mencoba menerobos masuk ke dalam api. Aku tidak bisa kehilangan putriku yang kutemukan setelah 30 tahun lagi. Tolong selamatkan dia. Kartini berlutut dan menangis. Di dalam gudang, Anissa mendengar suara Kartini. Ia mengumpulkan sisa tenaganya dan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur ibunya sekeras-kerasnya. Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan Bunda, pergilah ke alam mimpi. Nyanyian Anissa terdengar samar-samar menembus asap. Petugas pemadam kebakaran mengidentifikasi sumber suara, menembus dinding dan masuk. Mereka berhasil menyelamatkan Anissa yang hampir mati lemas secara dramatis. Di dalam ambulans, Anissa yang sadar memegang tangan Kartini. Ibu, benarkah ini ibu? Itu paman. Dia yang mengurungku. Anissa berkata dengan susah payah. Maya, kau benar-benar Maya. Ibu terlambat, maafkan ibu. Kartini memeluk Anissa dan menumpahkan air mata yang telah ditahannya selama 30 tahun. Namun, Budi melakukan serangan balik melalui seorang perwira polisi yang telah disuapnya. Kemungkinan besar itu halusinasi akibat syok kebakaran. Secara medis, itu sangat mungkin terjadi. Polisi mengabaikan kesaksian Anissa. Justru Direktur Utama Kartini yang mungkin melakukan pembakaran untuk mengklaim asuransi.
polisi mengajukan tuduhan yang tidak masuk akal. Rumah Kartini digeledah paksa. Kartini mencoba memindahkan Anissa ke rumah persembunyian rahasia untuk melindunginya. Namun, usahanya terhalang oleh kejaran polisi dan Anissa ditahan di ruang interogasi di kejaksaan. Untuk sementara Anda harus tinggal di sini. Sampai penyelidikan selesai, kata seorang jaksa dengan suara dingin. Budi memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki posisi Direktur Utama sementara Nusantara Group. Ia membekukan semua wewenang Kartini. Sekarang, Nusantara Group sepenuhnya milikku. Aku sudah menunggu 30 tahun. Budi duduk di kursi Direktur Utama dan menikmati kemenangannya. Ia mulai mempersiapkan kontrak untuk menjual perusahaan kepada investor asing. Anissa melihat berita kemenangan Budi dari balik jeruji ruang interogasi. Ia menangis karena marah dan putus asa, berusaha mati-matian mengingat apa bukti terakhir yang tersembunyi dalam ingatannya. Pasti ada sesuatu. Aku harus menemukannya dan menghukum iblis itu. Anissa menggertakkan giginya dan bertekad. Pintu ruang interogasi terbuka pelan. Aditama yang dulunya sekretaris Budi tetapi telah direkrut oleh Kartini masuk dengan hati-hati. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Aditama berbisik sambil melihat sekeliling. Ia diam-diam memberikan sebuah kartu micro SD berisi rekaman asli perintah penculikan Budi kepada Anissa. Lakukan serangan balik dengan ini. Semua bukti ada di sini. Aditama menyampaikan pesan harapan bersama dengan bukti yang menentukan. Akhirnya, babak pembalikan keadaan dimulai. 2 hari setelah pertemuannya dengan Aditama, Anissa merencanakan pelarian dari kejaksaan dengan bukti yang diberikan Aditama di tangannya. Pukul 4 pagi, ia memanfaatkan celah saat pergantian shift untuk diam-diam keluar dari ruang interogasi. Seorang pengawal Kartini yang telah dihubungi sebelumnya menunggu di pintu belakang. Nona Maya, lewat sini, cepat, kata pengawal itu sambil membawa Anissa ke dalam mobil. Mereka menuju studio stasiun televisi yang telah disiapkan Kartini. Di dalam mobil, Anissa memainkan kartu SD dengan tangan gemetar. Apa tidak apa-apa melakukan ini? Di depan seluruh rakyat Indonesia. Saya takut. Anissa bertanya dengan cemas. Kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kita harus mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama 30 tahun. Kartini memegang erat tangan Anissa. Budi sudah memanipulasi segalanya sesuka hatinya. Ini satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita. Kartini menjual seluruh hartanya untuk membeli seluruh slot waktu acara debat di stasiun televisi nasional. Itu adalah tekad putus asa untuk mengungkap kebenaran bahkan dengan mempertaruhkan seluruh hartanya. Ibu Dirut, apa benar ibu menggunakan seluruh harta ibu? Anissa bertanya dengan kaget. Maya, apa pentingnya uang? Jika aku bisa mendapatkanmu kembali, rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Kartini memegang tangan putrinya semakin erat. Setibanya di studio stasiun televisi, seorang produser menyambut Kartini. Ibu Dirut, apa Anda yakin? Ini siaran langsung, tidak bisa ditarik kembali. Ada tanggung jawab hukum yang akan menyusul, kata produser dengan cemas. Ada juga risiko dituntut karena pencemaran nama baik atau tuduhan palsu, ya. Saya sudah siap. Saya sudah menunggu 30 tahun, sekarang saatnya mengakhirinya. Kartini menjawab dengan tegas. Dan orang ini yang akan memberikan kesaksian langsung. Putri saya, Maya Sari, Kartini memperkenalkan Anissa. Anissa masuk ke studio dengan hati gemetar. Kamera-kamera besar dan lampu sorot terasa sangat luar biasa. Maya, kau baik-baik saja. Jangan terlalu gugup. Kartini mengelus pundak Anissa untuk memberinya semangat. 30 menit sebelum siaran langsung dimulai, Aditama menelepon dengan tergesa-gesa. Gawat, Budi sudah tahu. Dia sedang menuju ke stasiun televisi dengan membawa tentara bayaran. Aditama berkata dengan terengah-engah, dia mau menghentikan kita, mau menghentikan siaran. Kartini menjawab dengan tenang, baiklah, kita akan tetap berjalan sesuai rencana. Tolong perketat keamanan. Polisi dan petugas keamanan dalam jumlah besar ditempatkan di sekitar stasiun televisi. Persiapan matang untuk menghadang sabotase Budi. Maya, apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Kartini memberikan pesan terakhir kepada putrinya. Pukul 9 malam, siaran langsung darurat nasional dimulai.
Pembawa acara menatap kamera dengan ekspresi serius. Pemirsa sekalian, hari ini kami akan menyampaikan kebenaran mengejutkan yang akan mengguncang Indonesia. Kebenaran di balik kasus penculikan Nusantara Group 30 tahun lalu akhirnya akan terungkap. Para pemirsa di seluruh negeri berkumpul di depan TV. Jumlah penonton siaran langsung di internet meningkat secara eksponensial. Anissa berdiri di depan kamera siaran langsung. Dengan suara gemetar namun jelas, ia memulai kesaksiannya. Selamat malam, nama saya Maya Sari. Saya adalah anak yang diculik 30 tahun lalu. Saat berusia 7 tahun, para penonton mulai terkejut. Maya Sari dan penculikan Nusantara Group langsung menjadi trending topik di mesin pencari portal. 30 tahun lalu, seseorang bernama Budi Hartono menculik saya. Dia adalah paman saya sendiri. Anissa mulai menjelaskan situasinya dengan tenang, namun jelas ia mengurung saya yang saat itu berusia 7 tahun di sebuah gudang tua dan membakarnya. Orang itu ingin saya mati terbakar. Suara Anissa bergetar, tetapi ia terus memberikan kesaksian tanpa henti. Saya berhasil selamat dari kobaran api, tetapi kehilangan semua ingatan saya dan hidup selama 30 tahun dengan nama Anissa. Para penonton di seluruh negeri menahan napas dan mendengarkan. Dan hari ini saya membawa bukti yang menentukan untuk membuktikan semuanya. Ini adalah rekaman suara Budi sendiri. Anissa memutar rekaman suara sadis perintah penculikan yang direkam sendiri oleh Budi. Studio menjadi hening dan suara dingin Budi terdengar dari speaker. Bereskan Maya sampai tuntas, jangan sampai meninggalkan jejak, kurung dia di gudang, buat seolah-olah kecelakaan yang sempurna. Bakar sampai habis untuk memastikan semuanya selesai. Jika ada yang selamat, semua rencana akan hancur. Apa peduliku jika satu anak mati? Demi Nusantara Group, ini tidak bisa dihindari. Para penonton di seluruh negeri terkejut dan marah. Komentar kemarahan membanjiri berbagai portal dan media sosial seperti badai. Iblis seperti itu ada di dunia ini. Bagaimana bisa melakukan itu pada anak 7 tahun yang tidak bersalah? Tangkap Budi sekarang juga, hukum mati dia. Aku kaget ada kejadian seperti itu di Nusantara Group. Kolom komentar siaran langsung dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan. Rating penonton melonjak hingga lebih dari 40% dalam sekejap. Saat itu, Budi sedang akan menandatangani kontrak penjualan di depan investor asing. Sekarang, Nusantara Group sepenuhnya menjadi milik saya. Penantian 30 tahun ini tidak sia-sia. Budi tersenyum puas dan mengangkat pena. Tiba-tiba, tim pasukan khusus mendobrak pintu ruang rapat. Budi Hartono, Anda ditangkap atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan. Komandan tim pasukan khusus berteriak sambil menunjukkan surat perintah. Tidak mungkin, ini palsu, semuanya rekayasa. Budi berteriak histeris. Bukti rekayasa, Kartini yang merencanakan semuanya. Ini konspirasi untuk menjebakku. Budi merobek kontrak dan meronta-ronta. Namun, sudah terlambat. Budi yang diborgol, diseret keluar di depan para investor asing. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Kontrak ini batal. Kami tidak bisa berbisnis dengan penjahat seperti ini. Para investor asing bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah siaran berakhir, opini publik di seluruh negeri meledak. Di depan kantor pusat Nusantara Group, puluhan ribu warga berkumpul untuk mendukung Anissa. Semangat Nona Maya, kebenaran telah menang. Iblis seperti Budi harus masuk neraka. Nusantara Group sekarang telah menemukan pemilik sejatinya. Warga menggelar aksi unjuk rasa dukungan dengan lilin dan spanduk hingga larut malam. Beberapa hari kemudian, persidangan Budi dimulai di pengadilan. Kartini menghadirkan saksi-saksi yang membuktikan kejahatan Budi dengan sempurna. Mantan kepala pelayan berdiri gemetar di kursi saksi. 30 tahun lalu, Tuan Budi yang memerintahkannya secara langsung. Dia bilang untuk menyingkirkan Nona Maya selamanya. Kepala pelayan bersaksi dengan suara gemetar. Dia memberi saya 5 miliar rupiah untuk menciptakan kejahatan yang sempurna. Dia menganggap remeh nyawa seorang anak kecil. Para kaki tangan penculikan juga naik ke kursi saksi satu persatu dan menceritakan kebenaran. Kami masing-masing dibayar 1 miliar untuk menculik anak itu. Tuan Budi yang merencanakan semuanya. Perintah untuk mengurung di gudang dan membakarnya juga datang langsung dari Tuan Budi. Dia berkali-kali menekankan bahwa anak itu tidak boleh hidup. Pengacara Budi mati-matian mencoba membantah semua kesaksian ini direkayasa.
Direktur utama Kartini menyuap mereka dengan sejumlah besar uang, bukti fisik kurang, dan hanya dengan bukti tidak langsung kesalahan tidak bisa dibuktikan. Namun, rekaman suara, kesaksian para saksi yang konsisten, dan bahkan catatan transaksi keuangan 30 tahun lalu semuanya sempurna. Pembelaan pengacara menjadi sama sekali tidak berdaya. Jaksa menuntut hukuman akhir. Terdakwa Budi Hartono adalah penjahat kejam yang menculik dan mencoba membunuh seorang anak 7 tahun yang tidak bersalah. Kami menuntut hukuman penjara seumur hidup. Hakim membacakan putusan akhir. Terdakwa Budi Hartono dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah hukuman yang setimpal untuk kejahatan anti kemanusiaan seperti penculikan, percobaan pembunuhan, dan pembakaran. Tepuk tangan meriah membahana di ruang sidang. Warga yang duduk di kursi penonton bertepuk tangan dan bersorak. Posisi sosial Budi hancur total. Semua kejahatan yang tersembunyi selama 30 tahun terungkap di bawah terang benderang. Anissa secara resmi mendapatkan kembali namanya Maya Sari. Pengumuman yang mengharukan tentang kembalinya ia sebagai pewaris resmi Nusantara Group dibuat. Dalam konferensi pers, Maya mengumumkan kebijakan manajemen pertamanya. Saya akan mengangkat semua rekan kerja saya saat menjadi petugas kebersihan sebagai staf tetap di kantor pusat. Para wartawan terkejut dan lampu kilat kamera menyala. Selain itu, saya akan secara drastis memperbaiki kondisi kerja semua pekerja kebersihan di seluruh negeri. Saya akan memastikan kerja keras mereka yang berharga diakui dengan semestinya. Saya akan menciptakan perusahaan di mana orang-orang yang bekerja di tempat terendah paling dihormati. Tepuk tangan meriah menyambut pengumuman mengejutkan Maya. Kartini dan Maya, ibu dan anak, akhirnya tidur bersama setelah 30 tahun di kamar masa kecil Maya. Di kamar yang penuh dengan gorden merah muda dan boneka, malam yang damai itu menghapus semua rasa sakit selama ini. Ibu, rasanya seperti mimpi. Rasanya seperti pulang ke rumah yang sebenarnya setelah 30 tahun. Maya menangis bahagia dalam pelukan Kartini. Maya, ibu juga merasa seperti mimpi. Ibu tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Kartini mengelus kepala putrinya dan menumpahkan semua kerinduan yang telah ditahannya selama 30 tahun. Mulai sekarang hanya akan ada hal-hal bahagia. Ibu akan melindungimu seumur hidup. Ibu dan anak itu saling berpelukan erat dan berjanji untuk memulai awal yang baru. Mimpi buruk selama 30 tahun akhirnya benar-benar berakhir. Dan waktu bahagia keluarga yang sesungguhnya dimulai. Keesokan paginya pukul 8, Maya sadar di ranjang rumah sakit. Ia pingsan mendadak di pesta perayaan semalam dan dilarikan ke UGD. Kartini duduk di samping tempat tidur, memegangi tangan putrinya semalaman. Maya, kau sudah sadar? Kartini berkata sambil meneteskan air mata lega. Ibu, di mana ini? Kenapa aku? Maya melihat sekeliling dengan bingung. Di rumah sakit. Kau tiba-tiba pingsan semalam. Aku sangat khawatir. Kartini meletakkan tangannya di dahi putrinya dengan cemas. Seorang dokter masuk ke ruang perawatan. Nona Mayasari. Bagaimana perasaan Anda? Hasil pemeriksaan lengkap sudah keluar. Dokter berkata dengan ekspresi serius sambil memegang rekam medis. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tidak ada yang serius kan? Maya bertanya dengan cemas. Akibat trauma kepala 30 tahun lalu, ada serpihan tulang yang tertanam di otaknya. Dokter menjelaskan sambil menunjukkan hasil pindai otak. Serpihan ini bergeser karena stres ekstrem baru-baru ini dan menekan saraf otak. Wajah Kartini memucat dan bertanya, Apa artinya itu? Ini menyebabkan gejala yang mirip dengan tumor. Diperlukan operasi. Mendengar kata-kata dokter, Kartini hampir terduduk lemas. Berapa tingkat keberhasilan operasinya? Tidak berbahaya kan? Maya bertanya dengan tenang. Sejujurnya, ini adalah operasi yang sangat berisiko. Menghilangkan serpihan yang tertanam jauh di dalam otak. Dokter tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tolong beritahu saya angka pastinya. Maya menuntut dengan tegas. Tingkat keberhasilannya sekitar 30%. Tapi jika tidak dioperasi, dokter menundukkan kepalanya. Kartini bersandar di dinding dalam keputusasaan dan bergumam. Aku tidak bisa kehilangan putriku yang kutemukan setelah 30 tahun seperti ini lagi. Sama sekali tidak.
Maya memegang tangan Kartini dan berkata, "Ibu, tidak apa-apa. 30% sudah cukup. Aku ini orang yang sudah pernah mati dan hidup kembali. Maya, jangan bicara seperti itu. Ibu akan memberikan segalanya." Kartini berkata sambil terisak, "Ibu, aku sudah cukup bahagia. Aku bertemu ibu kandungku, kebenaran terungkap, dan namaku kembali." Maya justru menghibur Kartini. "Dan jika operasinya berhasil, aku bisa sehat sepenuhnya, kan?" Dokter mengangguk. "Jika serpihan dihilangkan sepenuhnya, kehidupan normal akan memungkinkan." Sehari sebelum operasi, Maya dan Kartini mengunjungi warung makan yang pernah memperlakukannya dengan hangat saat ia menjadi petugas kebersihan. "Loh, Mbak Anissa, Nona Maya, saya lihat di televisi." Pemilik warung menyambutnya dengan gembira. "Pasti berat ya selama ini. Sekarang hanya akan ada hal-hal baik." "Terima kasih Bu, saya datang ke sini karena ingin makan soto ayam di sini untuk yang terakhir kalinya." Maya berkata sambil tersenyum. "Terakhir kali, maksudnya apa?" Pemilik warung bertanya heran. "Bukan apa-apa Bu, hanya untuk kenang-kenangan saja." Kartini dan Maya berbagi soto ayam sederhana, menikmati makan malam yang sederhana namun berharga. "Maya, ibu tidak menyangka makan sederhana seperti ini bisa begitu berharga." Kartini berkata dengan haru, "Ibu, aku lebih suka yang seperti ini. Aku tidak butuh kemewahan." Maya berkata dengan tulus. Malam sebelum operasi, Maya menulis dan merekam lirik bait kedua dari lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ibunya 30 tahun lalu. Nina Bobo. "Oh, anakku, dengan lagu ciptaan Bunda, pergilah ke alam mimpi. Meski sulit, jangan menyerah, atasi dengan cinta." Maya menyanyikan lagu itu dengan sepenuh hati dan menyimpannya sebagai file. Ia memberikannya kepada Kartini dan berkata, "Ibu, jika aku tidak bangun, tolong dengarkan lagu ini." "Maya, jangan bicara seperti itu. Kau pasti akan bangun." Kartini memeluk putrinya erat sambil menangis. "Ibu, meskipun terlambat 30 tahun, aku sangat bahagia. Bertemu denganmu adalah hadiah terbaik dalam hidupku." Maya menyampaikan isi hatinya yang mungkin menjadi salam perpisahan terakhirnya dalam pelukan Kartini. Subuh hari operasi, Kartini mendengarkan lagu berisi suara putrinya sambil berjaga semalaman di luar ruang operasi. Kumohon, selamatkan Mayaku." Kartini berdoa dengan sungguh-sungguh. Ahli bedah otak terbaik dari seluruh dunia berpartisipasi dalam operasi Maya. Posisi serpihannya sangat berbahaya. "Sedikit saja kesalahan," kata kepala ahli bedah dengan tegang. "Mari kita lakukan yang terbaik. Pasien ini punya arti khusus," kata seorang spesialis dari luar negeri. Operasi dimulai. Operasi besar selama 8 jam. Para dokter berjuang untuk dengan hati-hati mengangkat bukti 30 tahun yang tertanam di kepala Maya. Di luar ruang operasi tidak hanya Kartini, tetapi juga rekan-rekan petugas kebersihan Maya, Aditama, dan banyak warga menunggu. Kami berdoa agar Nona Maya selamat. Warga memegang lilin dan berdoa di depan rumah sakit. 6 jam setelah operasi, seorang dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana putri saya?" Kartini berlari menghampiri dan bertanya. Pengangkatan serpihan berhasil, tapi dia belum sadar. Dokter berkata dengan hati-hati, "Kapan dia akan sadar?" Jika dia tidak sadar dalam 24 jam, dokter tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Kartini menjaga putrinya yang dipindahkan ke ruang ICU. "Maya, kau dengar suara ibu, cepat bangun." Kartini memegang tangan Maya dan memohon. Setelah 20 jam, Maya belum juga bangun. Kartini menangis putus asa. "Kumohon buka matamu. Ibu punya banyak hal yang ingin dikatakan." Saat itu, jari Maya bergerak sedikit. Kartini terkejut dan memanggil perawat. "Suster, jari Maya bergerak." Perawat memeriksa. Benar, dia mulai sadar. Beberapa jam kemudian, Maya perlahan membuka matanya. Yang pertama kali ia lihat adalah wajah Kartini yang menangis. "Ibu, apa aku masih hidup?" Maya bertanya dengan suara lemah. "Maya, kau sudah bangun. Ibu di sini." Kartini memeluk putrinya dan meneteskan air mata kebahagiaan. Dokter memeriksa dan berkata, "Operasi berhasil secara ajaib, serpihannya telah diangkat dengan sempurna." Kabar kesembuhan total Maya disiarkan melalui siaran internal perusahaan. Direktur utama kita, Nona Maya, telah sadar dari operasinya. Semua karyawan bersorak.
Rekan-rekan petugas kebersihan melipat 1.000 bangau kertas sebagai doa kesembuhan dan menghiasi kamar rumah sakitnya. Nona Maya cepat sembuh dan kembali. Rekan-rekannya membawa surat-surat yang dibuat dengan tulus. Sambil menjalani rehabilitasi, Maya menyusun rencana 5 tahun untuk manajemen simbiosis demi masa depan Nusantara Group. Saya akan menciptakan perusahaan di mana semua karyawan bahagia. Maya menguatkan tekadnya. Pada hari kepulangannya, Maya mengalami momen yang mengharukan saat dilantik sebagai direktur utama resmi perusahaan. Kartini memasangkan mahkota berkilauan di kepala putrinya pada upacara pelantikan. Sekarang kau benar-benar menjadi seorang ratu, Maya, kata Kartini saat mengundurkan diri sebagai direktur kehormatan. Dalam pidato pertamanya, Maya berkata, "Saya adalah direktur utama yang berasal dari petugas kebersihan. Saya tahu perasaan semua orang yang bekerja di tempat rendah, tepuk tangan meriah. Penampilan saya dengan seragam kebersihan dan penampilan saya sekarang dengan setelan formal, keduanya adalah diri saya yang sebenarnya." Semua karyawan tersentuh oleh pidato tulus Maya. Untuk merayakan pelantikannya, Maya mengumumkan janji untuk merenovasi ruang istirahat pekerja kebersihan di seluruh negeri setingkat kafe. Kita akan mulai mengubah lingkungan kerja. Dukungan hangat dari publik terus mengalir. Malam itu Kartini dan Maya, ibu dan anak, duduk berdampingan menatap matahari terbenam dari taman atap. Maya, sekarang baru terasa seperti benar-benar pulang ke rumah. Kartini menyandarkan kepalanya di bahu putrinya. Aku juga, Bu. Perjalanan panjang 30 tahun akhirnya berakhir. Ibu dan anak itu memastikan kebahagiaan yang utuh melalui tatapan mata mereka. Maya menawarkan posisi wakil direktur utama perusahaan kepada Aditama sebagai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Saya akan membangun Nusantara Group yang baru bersama Nona Maya. Aditama dengan senang hati menerima dan aku ingin menjadi pasangan hidupmu. Aditama mengaku dengan malu-malu. Maya tersenyum cerah dan mengangguk. Ibu dan anak itu mengunjungi makam ayah kandung Maya dan meletakkan foto mereka berdampingan. Ayah, Maya sudah kembali. Sekarang tidak ada lagi dendam atau rasa sakit. Kartini berkata sambil meletakkan tangannya di batu nisan. Maya menyanyikan lagu pengantar tidur itu sekali lagi untuk ibunya, Kartini. Kali ini, pemandangan seperti lukisan terhampar saat Kartini tertidur lelap dalam pelukan putrinya, kelahiran sebuah keluarga yang utuh. Sebulan setelah pelantikan Maya sebagai direktur utama, Budi yang ditahan di penjara menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di ruang besuk. Ia mulai memindahkan sejumlah besar dana menggunakan kode akses ke rekening Swiss yang mengelola dana gelapnya di luar negeri. Ini kesempatan terakhir. Aku harus berhasil. Budi menyuap para kolaborator di dalam penjara dan merencanakan pelarian. Penjaga malam di penjara disuap oleh Budi dan melonggarkan pengawasan. Pukul 3 pagi, Budi berhasil melarikan diri melalui terowongan yang telah disiapkannya. Akhirnya bebas. Sekarang aku akan memulai balas dendam yang sesungguhnya. Budi naik ke mobil pelarian dan bertekad untuk melakukan pembalasan terakhir terhadap Kartini dan Maya. Kabar pelarian Budi menyebar dan keamanan di sekitar Maya dan Kartini diperketat secara drastis. Budi kabur? Bagaimana bisa? Maya bertanya dengan kaget. Maya, sepertinya kau harus menahan diri untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Kartini berkata dengan cemas. Namun, tujuan sebenarnya Budi bukanlah serangan langsung. Tujuannya adalah melumpuhkan seluruh sistem komputer Nusantara Group untuk memberikan pukulan ekonomi. Para ahli peretasan yang disewa Budi dari luar negeri mulai menembus jaringan keamanan Nusantara Group. Lumpuhkan semua sistem pembayaran secara bersamaan. Kita bisa meruntuhkan perusahaan dalam 1 hari. Budi memerintahkan para peretas dari markas bawah tanahnya. Keesokan harinya pukul 9 pagi, sistem pembayaran di seluruh gerai Nusantara Group di seluruh negeri lumpuh serentak. Kartu kredit, mesin kasir semuanya tidak berfungsi. Tidak bisa bayar. Sistemnya rusak semua. Karyawan toko panik dan meminta maaf kepada pelanggan. Saya belanja di Nusantara Mart tapi tidak bisa bayar. Ada apa ini? Kartu tidak bisa, pembayaran tunai juga tidak bisa. Pelanggan mulai marah dan meninggalkan toko. Ruang situasi di kantor pusat menjadi darurat. Ibu Dirut, semua 2.000 lebih gerai kita di seluruh negeri lumpuh. Manajer tim IT melapor dengan panik.
Berapa perkiraan kerugiannya? Maya bertanya dengan tenang. Penjualan harian kita 500 miliar rupiah, jika begini terus semua akan hilang. 500 miliar sehari? Maya terkejut. Kabar kelumpuhan sistem menyebar di media dan opini publik memburuk. Sejak Direktur Utama Nusantara Group berganti, hal seperti ini terjadi. Mungkin karena dia mantan petugas kebersihan jadi tidak bisa mengelola dengan baik, posisi Direktur Utama tidak semudah itu. Suara-suara yang meragukan kemampuan manajerial Maya semakin keras di komentar internet dan siaran. Maya bekerja semalaman dengan tim IT untuk memulihkan sistem. Kita harus menemukan jalur peretasan dan memblokirnya. Maya duduk langsung di depan komputer dan menganalisis kode. Ibu Dirut tidak perlu melakukannya sendiri. Saya belajar banyak dari lapangan. Saya juga sering melihat ruang IT saat bersih-bersih. Maya melacak kode peretasan dengan konsentrasi luar biasa. Keadaan semakin buruk ketika Budi menculik Aditama. Aditama tiba-tiba menghilang dalam perjalanan pulang kerja. Pesan ancaman dari Budi masuk ke ponsel Maya. Aku membawa kekasihmu. Datanglah sendirian ke tempat 30 tahun lalu. Jika tidak datang dalam 1 jam, Aditama akan mati. Wajah Maya memucat setelah membaca pesan itu. Maya, jangan pergi. Itu jebakan. Kartini mencoba mencegah putrinya. Tapi aku tidak bisa membiarkan Aditama begitu saja. Maya bimbang. Kartini memutuskan untuk menemui Budi sendirian tanpa memberitahu putrinya. Ia menuju gudang kosong 30 tahun lalu. Namun, Budi sudah memasang bahan peledak di mobil Kartini. Mobil Kartini perlahan didorong ke tepi tebing. Kartini, seharusnya ini sudah berakhir 30 tahun lalu. Budi mengancam sambil memegang remote. Budi, hentikan. Tujuanmu sudah tercapai kan? Kartini memohon, belum berakhir. Maya juga harus datang. Budi mengurung Kartini dan menunggu Maya. Maya menyadari ibunya menghilang dan melacak jalur peretasan komputer untuk menemukan tempat persembunyian Budi. Alamat IP-nya berasal dari sini. Budi ada di sini. Maya menemukan lokasinya dan bergegas ke sana. Namun di sana api sudah berkobar. Budi sekali lagi melakukan pembakaran. Ibu, Adi, Maya mencoba menerobos masuk ke dalam api. Budi menyandera Kartini dan Aditama sambil menunggu Maya. Maya, akhirnya kau datang. Mari kita selesaikan permainan ini. Budi mengancam dengan pisau. Tanda tangani surat pengalihan hak manajemen ini. Maka aku akan melepaskan mereka berdua. Budi menyodorkan surat itu dengan mata gila. Jika kau menolak, aku akan membakar semuanya seperti 30 tahun lalu. Maya mengepung tempat persembunyian itu bersama tim keamanan pribadi yang telah menunggunya di tempat yang tidak terlihat. Budi, hentikan. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah lagi. Maya mencoba bernegosiasi dengan Budi. Namun, Budi sudah dirasuki kegilaan. Ia tertawa gila dengan saklar bom di tangannya. Hahaha. Aku sudah menunggu 30 tahun. Sekarang aku akan mengakhiri semuanya. Budi hendak menekan saklar. Kartini, untuk menyelamatkan putrinya, menerjang Budi dan berjuang merebut saklar. Maya, lari, cepat lari. Kartini berteriak sekuat tenaga. Dalam perkelahian itu, tragedi terjadi saat pisau yang dipegang Budi menusuk perut Kartini. Ibu, Maya berteriak dan menerjang Budi untuk melumpuhkannya. Ia berhasil melumpuhkan Budi dan menyelamatkan Aditama, tetapi Kartini tergeletak. Darah menyembur dari luka Kartini. Ibu, sadarlah. Maya menangis histeris sambil memeluk Kartini. Maya, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Kartini bergumam lemah. Polisi yang datang ke lokasi menembak Budi dan ia tewas di tempat. Dendam 30 tahun akhirnya berakhir, tetapi Kartini dalam kondisi kritis. Kartini dilarikan ke UGD dan menjalani operasi besar yang mempertaruhkan nyawanya. Diperlukan operasi, tapi pendarahannya terlalu parah. Dokter berkata dengan ekspresi serius, Maya sambil memulihkan sistem komputer tidak bisa meninggalkan luar kamar rumah sakit. Aku tidak bisa melindungi ibu. Seandainya aku datang lebih cepat. Maya terpuruk dalam rasa bersalah dan tidak bisa makan sambil memegang tangan Kartini. Dewan Direksi perusahaan memanfaatkan kekacauan ini untuk mengedarkan petisi yang menuntut pengunduran diri Maya. Dalam situasi krisis seperti ini, kita membutuhkan manajemen yang berpengalaman.
Para direktur menuntut pengunduran diri Maya. Investor asing mencoba melakukan pengambilalihan perusahaan secara paksa dengan membeli saham Nusantara Group dengan harga murah. Sekarang kesempatannya, kita bisa mengambil alih Nusantara Group sepenuhnya. Investor asing mulai bergerak, namun Maya tidak menyerah. Meskipun Kartini tidak sadar, ia secara pribadi mengembangkan kunci enkripsi untuk memulihkan jaringan komputer. Saya akan menemukan semua kode jahat yang ditanam Budi dan menghapusnya. Maya bekerja semalaman di depan komputer. Akhirnya, sistem komputer pulih sepenuhnya. Seluruh gerai di seluruh negeri kembali beroperasi normal. Ibu Dirut berhasil, sistemnya pulih sepenuhnya. Para karyawan bersorak. Namun, dokter yang selesai mengoperasi membawa kabar serius tentang kondisi Kartini. Kemungkinan besar akan mengalami mati otak. Anda harus bersiap. Mendengar kata-kata dokter, Maya dengan hati hancur menangis sambil menyanyikan lagu pengantar tidur di samping Kartini. Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan Bunda. Ibu, kumohon bangunlah, suara nyanyian Maya yang penuh permohonan menggema di kamar rumah sakit. Segera setelah vonis mati otak Kartini, Maya bangkit dari keputusasaan,nya dan keluar dari kamar rumah sakit. Sambil menyeka air mata, ia mulai bergerak untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan yang selalu ditekankan Kartini. Direktur utama Maya, mau kemana? Anda harus istirahat sekarang. Adi Tama mengikuti dengan cemas. Adi, saya baik-baik saja. Kita harus memberikan kompensasi kepada semua orang yang dirugikan oleh kelumpuhan sistem yang disebabkan Budi. Maya berkata dengan tegar. Ibu selalu berkata perusahaan punya tanggung jawab kepada masyarakat. Maya mengadakan konferensi pers darurat. Wajahnya yang berdiri di depan kamera tampak lelah, tetapi tekadnya kuat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua pelanggan yang mengalami ketidaknyamanan akibat kelumpuhan sistem kali ini. Maya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nusantara Group akan memberikan kompensasi penuh kepada semua pihak yang dirugikan. Kami akan mengganti semua kerugian pribadi. Para wartawan terkejut. Ibu Dirut, berapa skala kompensasinya? Seorang wartawan bertanya. Perhitungan pastinya sedang berjalan, tetapi diperkirakan sekitar 1 triliun rupiah. Pengumuman mengejutkan Maya membuat suasana menjadi heboh. Kami akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat, bahkan jika harus menghabiskan seluruh modal perusahaan. Setelah itu, Maya menemukan surat ibunya di brankas pribadi Kartini. Itu adalah surat wasiat yang ditulis Kartini sebelumnya sebagai persiapan untuk keadaan darurat. Maya, jika kau membaca surat ini, berarti sesuatu telah terjadi pada ibu. Air mata Maya menetes saat membaca surat itu. Bahkan tanpaku, pemilik sejati Nusantara adalah kau. Jangan menyerah dan berjuanglah sampai akhir. Ibu akan selalu mengawasimu. Di akhir surat, tertulis dengan tulisan tangan Kartini, aku mencintaimu, Maya. Maya memeluk surat itu erat di dadanya dan sekali lagi menguatkan tekadnya. Ibu, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan membangun perusahaan yang ibu impikan. Maya mulai melacak para politisi yang berkolusi dengan Budi. Setelah menyelidiki dalang di balik upaya M.A. paksa oleh investor asing, ia menemukan bahwa para politisi korup terlibat. Semua ini sudah direncanakan. Maya menyerahkan bukti yang dikumpulkannya ke kejaksaan. Mereka mencoba menjual perusahaan kita ke luar negeri dengan harga murah dengan bekerja sama dengan Budi. Para politisi korup dipanggil satu persatu oleh kejaksaan. Kami tidak tahu hal seperti itu. Para politisi mengelak tetapi buktinya kuat. Akhirnya semua yang terlibat ditangkap dan konspirasi investor asing gagal. Masyarakat mulai terharu melihat kebijakan kompensasi tulus Maya. Gerakan dukungan untuk Nusantara menggantikan boikot produk Nusantara secara nasional. Sulit menemukan pengusaha sejati seperti itu. Di mana lagi ada direktur utama yang memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan uang pribadinya. Aku harus lebih banyak membeli produk Nusantara Group. Para pengusaha kecil dan pelanggan secara sukarela mulai mendukung Nusantara Group. Harga saham secara ajaib mulai pulih. Namun hati Maya masih tertuju pada Kartini.
Setiap pagi ia mampir ke rumah sakit dan melaporkan situasi manajemen di kamar Kartini. Ibu, hari ini harga saham naik 5%. Pelanggan percaya pada kita. Maya berkata kepada Kartini yang tidak sadar, aku akan memutarkan musik biola kesukaan ibu juga. Maya memutar musik klasik yang biasa didengarkan Kartini. Dan setiap malam, ia menyanyikan lagu pengantar tidur di kamar rumah sakit. Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan Bunda, pergilah ke alam mimpi. Nyanyian Maya menggema di kamar rumah sakit yang sunyi. Pada minggu ketiga, seorang perawat membuat penemuan yang mengejutkan. Jari Kartini bergetar sedikit saat mendengar lagu pengantar tidur Maya. Nona Maya, jari ibu Anda bergerak. Perawat segera memanggil Maya. Benarkah? Ibu merespons. Maya tidak melepaskan secercah harapan dan memanggil semua ahli rehabilitasi. Meskipun responsnya kecil, ada kemungkinan pemulihan, terus berikan rangsangan. Dokter memberinya semangat. Maya berhasil melacak semua aset tersembunyi Budi di luar negeri dan menyitanya. Setelah berpikir bagaimana menggunakan uang dalam jumlah besar itu, ia membuat keputusan khusus. Saya akan menyumbangkan uang ini atas nama Direktur Utama Kartini untuk pembangunan pusat perawatan gangguan stres pasca trauma bagi para petugas pemadam kebakaran di seluruh negeri. Masyarakat semakin terharu dengan pengumuman Maya. Ini adalah tempat bagi mereka yang menyelamatkan nyawa di lokasi kebakaran. Ibu pasti menginginkannya. Sebulan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Kartini seolah merespons doa dan lagu pengantar tidur Maya yang tulus perlahan membuka matanya. Maya yang sedang memegang tangan Kartini melihat bola mata ibunya bergerak. Ibu, ibu sudah sadar? Maya berkata dengan haru dan memanggil perawat. Kartini membuka mulutnya dengan lemah dan mengucapkan kata pertamanya. Maya, putriku, ibu sudah kembali. Mendengar suara Kartini, Maya mulai menangis terseduh-seduh. Ibu benar-benar sudah sadar? Ibu tidak tahu betapa aku menantikannya. Kabar kesembuhan ajaib Kartini menyebar dan kekuatan kelompok oposisi di dalam Nusantara Group melemah. Tingkat dukungan untuk Maya di internal perusahaan naik menjadi yang tertinggi. Direktur utama Maya adalah pemimpin sejati, para karyawan secara sukarela mendukung Maya. Begitu Kartini bisa duduk di kursi roda lagi, setelah rehabilitasi, ia berpesan kepada Maya. Maya, cepatlah persiapkan pernikahanmu dengan Aditama. Ibu ingin melihatmu bahagia selagi ibu masih hidup. Kartini berkata sambil memegang tangan putrinya. Ibu masih terlalu dini. Kesehatan ibu lebih penting. Maya menjawab, tidak. Sisa hidupku akan kugunakan untuk melihat kebahagiaan putriku. Itulah impian ibu. Aditama setelah pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya saat menyelamatkan Kartini dengan setia mendampingi Maya. Nona Maya, mulai sekarang aku ingin membangun Nusantara Group bersamamu seumur hidup. Aditama menyampaikan isi hatinya kepada Maya. Jika kita bekerja sama, kita bisa menjadikan perusahaan ini bukan hanya sekadar perusahaan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat. Keduanya berjanji. Semua sisa-sisa pengikut Budi diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rantai kejahatan yang berlangsung selama 30 tahun akhirnya diputus oleh tangan Maya. Sekarang, semuanya benar-benar berakhir, Bu. Maya berkata kepada Kartini. Maya menetapkan minggu pertama setiap bulan sebagai hari lapangan agar tidak melupakan semangat awalnya saat menjadi petugas kebersihan. Itu adalah sistem radikal di mana semua jajaran direksi berpartisipasi dalam pembersihan lapangan. Kita tidak boleh melupakan perasaan orang-orang yang bekerja di tempat rendah. Maya menekankan kepada para direksi. Kartini menyandarkan kepalanya di bahu Maya dan berkata, Maya, lagu ciptaan ibu menjadi lagu yang paling berarti di dunia. Lagu pengantar tidur 30 tahun lalu itu yang mempertemukan kita kembali. Ibu dan anak itu meneteskan air mata haru. Era baru para pemimpin wanita tangguh yang telah mengatasi semua kesedihan masa lalu dimulai saat mereka dengan bangga memasuki gerbang utama Nusantara Group lagi. Sekarang giliran kita untuk mengubah dunia, Bu. Maya bertekad, masa depan Nusantara Group yang akan dibangun bersama oleh Kartini, Maya, dan Aditama terbentang cerah penuh harapan. 3 tahun kemudian, pada suatu pagi musim semi yang hangat,
Maya Sari, Direktur Utama Nusantara Group, sedang mengadakan acara khusus di lobi lantai pertama kantor pusat. Para karyawan baru yang mengenakan seragam kebersihan berbaris, dan Maya secara pribadi memasangkan celemek untuk mereka. Selamat datang di keluarga besar Nusantara Group. Mulai hari ini, Maya menyemangati para petugas kebersihan baru dengan senyum hangat. Kerja keras Anda adalah fondasi perusahaan ini. Bekerjalah dengan bangga. Ini adalah tradisi yang diciptakan Maya, sebuah ritual di mana direktur utama secara pribadi menyemangati hari pertama kerja para petugas kebersihan baru setiap tahun. Ibu Dirut secara pribadi memasangkan celemek untuk kami. Saya benar-benar terharu. Salah satu petugas kebersihan baru berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu saya juga seorang petugas kebersihan seperti kalian. Saya tidak akan pernah melupakan masa itu." Maya menjawab dengan tulus. Di kantor direktur utama di lantai 32, Kartini sebagai direktur kehormatan mengabdikan dirinya untuk berkebun. Ia merawat pot-pot tanaman di dekat jendela dengan penuh kasih sayang dan sesekali menatap sosok Maya dari jendela dengan bangga. Mayaku benar-benar menjadi pemimpin yang hebat. Kartini tersenyum puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini adalah hari pernikahan Maya dan Aditama. Namun, pernikahan mereka berbeda. Alih-alih karangan bunga mewah senilai ratusan juta, karangan bunga yang terbuat dari beras memenuhi gedung pernikahan. Terima kasih telah mengirimkan beras sebagai pengganti biaya karangan bunga. Maya menyapa para tamu. Semua beras ini akan disumbangkan ke panti-panti tunawisma dan tetangga yang membutuhkan di seluruh negeri. Para tamu bertepuk tangan dan kagum. Benar-benar ide yang khas direktur utama Maya. Ini pertama kalinya saya melihat pernikahan yang begitu berarti. Dalam pidato resepsi pernikahan, Maya membuat pengumuman khusus. Saya menunjuk Pak Mandor, rekan saya saat menjadi petugas kebersihan, sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Nusantara. Pak Mandor terkejut dan berdiri. Maya, apa aku bisa melakukan pekerjaan sebesar itu? Pak Mandor adalah orang yang paling tahu lapangan. Tolong buatlah kebijakan kesejahteraan yang benar-benar dibutuhkan. Mendengar usulan Maya, Pak Mandor menangis dan menerima. Setelah pernikahan, Maya dan Kartini mengunjungi makam ayah kandung Maya bersama. Sebuah taman besar telah dibangun di sekitar area makam. Ayah Maya sudah menikah. Dia bertemu dengan orang yang sangat baik. Kartini meletakkan foto pernikahan di atas nisan. Sekarang keluarga kita sudah lengkap. Maya menyapa sambil meletakkan tangannya di nisan ayahnya. Tawa, anak-anak memenuhi setiap sudut taman. Maya menamai tempat ini hutan bernyanyi dan menjadikannya ruang di mana siapapun bisa beristirahat. Nina Bobo, oh anakku. Di salah satu sudut taman, anak-anak menyanyikan lagu pengantar tidur yang mereka pelajari dari Maya. Di lokasi penjara tempat Budi ditahan 30 tahun lalu, sebuah bangunan baru telah berdiri. Atas usulan Maya, tempat itu disumbangkan kepada negara dan dijadikan pusat kendali terpadu dan pusat terapi psikologis untuk anak-anak hilang. Saya akan memastikan tidak ada lagi anak seperti saya. Maya berjanji pada upacara peresmian pusat tersebut. Beberapa bulan kemudian, autobiografi Maya diterbitkan. Buku itu berjudul Nyanyian Seorang Petugas Kebersihan. Ini adalah kisah nyata yang saya tulis saat menemukan kembali ingatan yang hilang selama 30 tahun. Maya berkata pada acara peluncuran buku, autobiografinya menjadi buku terlaris dan Maya menyumbangkan seluruh keuntungannya. Jika cerita saya bisa menjadi harapan bagi seseorang, itu sudah lebih dari cukup. Setahun kemudian Maya melahirkan seorang cucu perempuan. Kartini sambil menggendong cucunya yang baru lahir menyanyikan kembali lagu pengantar tidur 30 tahun lalu itu. Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan nenek, pergilah ke alam mimpi. Momen terciptanya melodi cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang lagu ini akan diwariskan turun-temurun. Kartini berkata dengan haru. Maya masih mempertahankan rutinitasnya membersihkan jendela ruang kerjanya sendiri setiap pagi. Dunia yang dilihat dari tempat rendah adalah yang paling jujur. Maya menguatkan hatinya sambil membersihkan jendela. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan saat menjadi petugas kebersihan. Nusantara Group mengalami perubahan luar biasa di bawah manajemen Maya. Perusahaan ini menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja di dunia dan menjadi contoh semangat perusahaan yang menghargai manusia lebih dari uang.
Tanggung jawab sosial lebih utama daripada mengejar keuntungan. Maya berpidato di Forum Manajemen Internasional. Aditama sebagai suami dan wakil direktur utama yang andal menunjukkan kemitraan yang sempurna. Saya akan mendukung dengan kuat dari belakang agar impian Nona Maya tidak goyah. Aditama berjanji, Maya menetapkan pensiun khusus untuk para senior petugas kebersihan yang sudah pensiun. Saya akan memberikan penghargaan tertinggi pada nilai kerja keras mereka yang telah bekerja tanpa pamrih seumur hidup. Kebijakan ini menyebar ke perusahaan lain dan memimpin perubahan di seluruh masyarakat. Kartini memulai harinya setiap pagi dengan menatap foto keluarganya bersama Maya. Maya, aku mencintaimu. Itulah sapaan yang diucapkan Kartini setiap pagi. Aku juga mencintaimu, Bu. Berkat Ibu, aku bisa sebahagia ini. Maya menjawab. Suatu malam, kamera perlahan menyorot gedung kantor pusat Nusantara Group. Di papan reklame besar di dinding gedung, sebuah kalimat khusus bersinar. Kita semua adalah anak yang berharga bagi seseorang. Kalimat ini ditulis sendiri oleh Maya dan mencerminkan filosofi manajemen Nusantara Group. Di taman atap kantor pusat, Maya dan Kartini bernyanyi lagu pengantar tidur bersama. Nina Bobo, oh anakku, dengan lagu ciptaan Bunda. Harmoni suara ibu dan anak itu terdengar indah. Ibu, siapa sangka lagu 30 tahun lalu ini akan mempertemukan kita kembali? Maya berkata dengan haru, mungkin sudah takdir, lagu yang menghubungkan kita. Kartini menjawab sambil menyandarkan kepalanya di bahu putrinya. Pemandangan malam kota yang indah terhampar bersama dengan siluet ibu dan anak itu melambangkan masa depan cerah Nusantara Group yang tidak pernah terbenam. Dari kejauhan, suara lagu pengantar tidur Maya dan Kartini seolah menggema di seluruh kota. Perjalanan panjang 30 tahun berakhir dan kebahagiaan sejati dimulai. Kehidupan dramatis Maya dari seorang petugas kebersihan menjadi direktur utama memberikan harapan dan keberanian bagi semua orang. Kamera perlahan menjauh dan pemandangan malam Jakarta yang berkilauan bersama gedung Nusantara Group menjadi adegan terakhir. Nina Bobo, oh anakku. Dengan suara lagu pengantar tidur, semua cerita berakhir dengan indah. Drama reuni ibu dan anak yang paling mengharukan di Indonesia berakhir dengan akhir bahagia yang akan selalu dikenang. Kisah ajaib selama 30 tahun yang diciptakan oleh sebuah lagu pengantar tidur telah berakhir. Melodi kecil yang dimulai dari pelukan seorang ibu melintasi sungai waktu dan membawa putrinya kembali ke pelukannya dalam sebuah drama yang mengharukan. Itu adalah buah indah yang diciptakan oleh cinta keibuan Kartini yang tidak pernah menyerah bahkan di saat paling gelap dan putus asa, serta kemurnian Maya yang tidak kehilangan hati yang hangat meskipun menjalani kehidupan di bawah. Proses transformasi dari petugas kebersihan Anissa menjadi direktur utama Maya bukanlah sekadar kenaikan status sosial. Itu adalah perjalanan pertumbuhan yang menyadarkan kita akan cinta, sejati, pengampunan, dan martabat manusia. Sebuah kisah yang menunjukkan betapa berharganya setiap individu dibandingkan dengan beratnya uang dan kekuasaan. Saya ingin menyampaikan harapan dan penghiburan kepada semua ibu dan anak di dunia dan kepada semua orang yang tidak menyerah pada impian mereka. Saya harap Anda percaya bahwa cinta tidak akan pernah hilang meskipun ada cobaan apapun dan kebenaran pada akhirnya akan bersinar. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan satu komentar yang mengatakan sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.